Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, terimalah salam damai dari kami, dari hati kami yang paling dalam. Kali ini kita akan berbicara tentang Ahok. Kudune Ahoker rodok seneng iki. Karena bagi kami Ahok ternyata memiliki pernyataan yang konsisten tentang Pertamina, di mana menurut Ahok dari tahun 2018 atau kira-kira 4 tahun yang lalu ketika Ahok menjadi komisaris utama di Pertamina, Ahok mencium adanya ketidakberesan dalam tata niaga minyak di Pertamina. Lebih-lebih Ahok mensinyalir ada tindak yang nyeleneh dalam artian tentang standar minyak mentah yang ada di dalam negeri dianggapnya kurang memiliki standar mutu yang diperlukan oleh Pertamina untuk memproduksi bahan bakar. Kira-kira ngono nek aku salah ya sampean bener ke. Sehingga Pertamina secara terpaksa dalam tanda kutip harus melakukan impor dari luar negeri. Saya udah kesal ini. Minyak itu semua aku isi terus lagi. Saya tidak berpikir untuk eksplorasi. Kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi punya minyak gas. Itu ngapain di luar negeri gitu? Ini jangan-jangan saya pikir ada komisi kali ini beli minyak ini. Terutama anak. Terbukti saat ini Direktur Pertamina ada yang tersangka yang ditangkap dan wis dikei rompi khas Gus dikei gelang tangane. Yang disinyalir permasalahannya adalah tentang kecurangan. Wis mekso impor dengan alasan yang kira-kira hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Ahok. Tapi ada beberapa tokoh masyarakat kita yang mengatakan kenapa Ahok tidak bersuara dari dulu dan dianggapnya sebagai seseorang yang hanya berkeinginan untuk menumpang tenar, pahlawan kesiangan di antara pahlawan-pahlawan yang telah berjasa menangkap para tikus-tikus Pertamina, yaitu yang dimotori oleh Jaksa Agung kita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tentu kalau kita melihat dari apa yang dituduhkan oleh para tokoh, termasuk Bang Otman Paris yang dari Singapura, padahal dia sedang sakit melakukan pengobatan di Singapura karena adanya Ahok yang bersuara lantang, dianggapnya nebeng tenar, sekaligus ingin meningkatkan citra Ahok sendiri di percaturan pembicaraan nasional kita dengan terbongkarnya kasus tata niaga minyak di Pertamina yang merugikan negara kurang lebih 193,7 triliun rupiah. Ahok sekali lagi dianggap pahlawan kesiangan. Namun kalau kita lihat lagi sekali lagi pernyataan Ahok yang di tahun 4 tahun yang lalu, sebenarnya Ahok tidaklah mencela-mencele tapi konsisten dengan pernyataannya. Wes, bagi Bapak Ahok, Ahok mungkin ya sampean harus terima tuduhan semacam itu. Memang kami merasa sampean itu seharusnya dulu bersuara lantang juga. Tetapi kalau kita lihat sekali lagi pemberitaan saat itu sebenarnya ada upaya dari Bapak Ahok untuk membongkar. Tetapi gayung tidak bersambut. Menurut hemat kami loh, ya aku salah ya sampean bener ke. Komisaris utama itu bukan hanya Bapak Ahok, tapi kalau misalkan Bapak Ahok itu mempunyai niatan untuk membongkar kasus kecurangan yang dilakukan oleh pembesar Pertamina, tentu kalau tidak ada dukungan dari rekan-rekan di sana, apa bisa dikata? Lebih-lebih upaya itu, apa yang dinyatakan oleh Bapak Ahok sebenarnya sudah disambut oleh beberapa media yang memberitakan tentang ketidakberesan tata niaga minyak di Pertamina. Tetapi sekali lagi Bapak Ahok dituduh justru malah sebagai orang yang membuat gaduh. Sampeyan harus ngerti toh siapa orang yang menuduh Bapak Ahok itu membuat gaduh saja di negeri ini. Dan kemudian beliau tokoh politik itu meminta kepada Presiden Joko Widodo saat itu untuk memecat Bapak Ahok karena dituduh hanya sekedar membuat gaduh.
Wes, sebenarnya kita paham. Jadi kira-kira Bapak Ahok ingin bersuara, tetapi nggak mendapatkan dukungan. Dia hanya soloran, lari sendiri juga nggak bisa. Dia berjuang secara sendirian untuk membongkar kasus yang sedemikian besar, melibatkan beberapa direktur dari beberapa divisi. Itu merupakan suatu pekerjaan yang sangat sulit. Lebih-lebih Bapak Ahok tidak memiliki kekuasaan secara politik. Itulah yang membuat Bapak Ahok dalam tanda kutip mungkin dia ngempet. Nah saat ini gayung bersambut. Walaupun dikatakan telat, sebenarnya kami secara pribadi memiliki dukungan. Wes terus nih wae Bapak Ahok rapopo. Suatu saat kalau Bapak Ahok dimintai keterangan oleh Kejaksaan Agung atas kasus ini, ya Bapak Ahok harus memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Ini merupakan suatu upaya dari Bapak Ahok untuk berkontribusi dalam memberantas korupsi di negara kita. Diarani pahlawan kesiangan ya ora apa-apa, numpang tenar ya ora apa-apa, enggak masalah. Resiko dari Bapak Ahok selama ini diam. Dan kami secara pribadi mengerti kenapa Bapak Ahok itu diam. Orang bela Bapak Ahok aku. Tetapi kita harus menempatkan posisi ini pada posisi yang benar. Bapak sapa jenenge? Bapak Hotman juga nggak salah tuduhan itu. Pada awalnya kami juga memiliki tuduhan yang sama. Kenapa Bapak Ahok baru bersuara lantang ketika para tikus-tikus besar di Pertamina itu ditangkap oleh Kejaksaan Agung? Tetapi kami berusaha untuk meneliti kembali jejak Bapak Ahok sebagai komisaris itu seperti apa, ya seperti itulah. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sebenarnya yang dirugikan negara itu bukan hanya 193,7 triliun menurut perhitungan kami. Kalau kita lihat sebenarnya kalau kerugian secara material iso dijumlah di total 193,7 triliun kalau satu tahun, dimulai tahun 2018 kemungkinan ya wis anggap aja ada 1.000 triliun kerugian. Tapi ada nilai yang lebih besar lagi dari itu, yaitu hancurnya kepercayaan masyarakat. Ada lagi nilai yang lebih besar daripada hanya sekedar 1.000 triliun yang dikorupsi oleh tikus-tikus Pertamina itu, yaitu hancurnya kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina itu sendiri. Piye leh bangun meneh? Coba sekarang, padahal kita tahu upaya Pertamina untuk memberikan citra baik dia kepada masyarakat dalam rangka bertempur, dalam rangka menghadapi perdagangan bebas tahun 2020. Pertamina berusaha untuk membangun dirinya. Outletnya diperbaiki, ukurannya diperbaiki. Masih ingat toh, dimulai dari nol. Itu merupakan suatu bentuk dari upaya Pertamina memberikan citra positif kepada masyarakat. Dengan adanya kasus mafia tata niaga migas di Pertamina ini, maka upaya yang dilakukan oleh Pertamina sekarang seperti hujan sehari yang menghapus panas setahun. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita akan berbicara lagi tentang kenapa korupsi di negara kita begitu masif dalam tanda kutip. Tidak jera-jeranya mereka melakukan tindakan korupsi apabila mereka menemukan situasi atau kesempatan untuk melakukan tindakan itu. Hal ini sekali lagi kami berpikir karena memang hukum kita tidak ada efek jera sama sekali untuk para pelaku korupsi, maaf saya. Lebih-lebih kalau korupsi semacam ini dibiarkan, berkaca dari kasus penyalahgunaan penyelewengan tata niaga timah beberapa saat yang lalu, kemudian negara dirugikan 300 triliun, hukumannya hanya sekedar berapa tahun, 6 tahun, yang kemudian direvisi menjadi 20 tahun. Itu merupakan suatu ketidakadilan bagi kami dan tidak ada efek jera bagi generasi penerus bangsa yang akan datang. Sopo sing iso jamin bahwa para calon-calon direktur, pengurus-pengurus Pertamina di masa yang akan datang tidak melakukan tindakan korupsi apabila hukum hanya seperti saat ini. Oleh sebab itu, bagi para pihak-pihak yang mempunyai wewenang untuk membuat hukum, hukummu diasah meneh, gantian hukumnya sing lebih berat, agar mereka calon-calon pelaku korupsi, maaf ya, agar mereka orang-orang yang di dalam hatinya ada niatan untuk korupsi di masa yang akan datang, mereka mengurungkan niatnya. Karena apa? Ada rasa takut.
Wes nek sampean ora percaya ora apa-apa, paling awake dhewe akan menghadapi menerima kenyataan berita tentang korupsi lagi, dan semakin besar tindakan korupsi itu dilakukan oleh tikus-tikus bangsa kita. Wes ngono wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.